Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Dewi dengan NIM 080 dari Prodi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi administrasi kurikulum di sekolah. Mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jen Amori. Selanjutnya ada latar belakang. Implementasi administrasi kurikulum di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Administrasi kurikulum mencangkup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kurikulum yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seiring dengan perubahan kurikulum, seperti dari kurikulum 1947 ke kurikulum 2013, administrasi yang baik membantu memastikan kurikulum dapat diterapkan dengan baik di tingkat sekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan apa pengertian administrasi kurikulum di sekolah. Yang kedua, jelaskan bagaimana pengembangan administrasi kurikulum di sekolah. Yang ketiga, jelaskan apa saja prinsip-prinsip administrasi kurikulum di sekolah. Yang keempat, jelaskan apa manfaat administrasi kurikulum di sekolah. Yang kelima, jelaskan tujuan administrasi kurikulum di sekolah. Yang keenam, jelaskan apa saja tantangan dan bagaimana solusinya mengenai administrasi kurikulum di sekolah. Adapun tujuan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi administrasi kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan administrasi kurikulum. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip-prinsip administrasi kurikulum. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat administrasi kurikulum. Yang kelima, untuk mengetahui tujuan administrasi kurikulum. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tantangan dan solusi administrasi kurikulum. Implementasi administrasi kurikulum di sekolah memberikan manfaat penting bagi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan dalam memahami secara mendalam bagaimana kurikulum dikelola dan diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Melalui penulisan makalah ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, serta menyadari peran strategis administrasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Yuk, mari kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi administrasi kurikulum di sekolah? Yuk kita pelajari. Implementasi administrasi kurikulum di sekolah adalah proses penerapan kegiatan-kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan, dengan tujuan untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan administrasi kurikulum di sekolah. Pengembangan administrasi kurikulum di sekolah adalah proses perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan kurikulum agar lebih relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, perkembangan iptek, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Apa saja sih prinsip-prinsip administrasi kurikulum di sekolah? Yuk mari kita bahas. Jadi, prinsip-prinsip administrasi kurikulum di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua efektivitas dan efisiensi, yang ketiga demokratisasi, yang keempat kooperatif, yang kelima fleksibilitas, yang keenam berorientasi pada tujuan. Selanjutnya yaitu manfaat administrasi kurikulum di sekolah.
Yang pertama ada menjamin ketercapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Yang kelima, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, mendorong inovasi dan pengembangan kurikulum. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir ada mempermudah evaluasi dan pengawasan. Apa saja sih tujuan administrasi kurikulum di sekolah? Jadi tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan sekolah. Dan yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi setiap komponen pendidikan. Yang keempat, ada menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Yang kelima, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Yang keenam, menjadi landasan evaluasi dan pengembangan kurikulum. Dan yang ketujuh ada memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar kurikulum. Selanjutnya ada tantangan dan bagaimana solusinya untuk permasalahan administrasi kurikulum di sekolah. Nah, tantangan yang pertama ialah keterbatasan kompetensi guru. Banyak guru mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek dan diferensi. Nah, solusinya adalah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, ada keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kekurangan fasilitas, seperti perangkat teknologi dan akses internet yang menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana solusinya? Solusinya ialah meningkatkan fasilitas sekolah. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyediakan dan meningkatkan fasilitas pendukung, seperti perangkat teknologi dan akses internet, untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Lalu tantangan apa yang ketiga? Tantangan ketiga ialah kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru berdampak pada motivasi dan fokus mereka dalam mengajar, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya ialah peningkatan kesejahteraan guru, memberikan insentif dan mendukungan kesejahteraan kepada guru untuk meningkatkan motivasi dan dedikasi mereka dalam mengajar. Lalu tantangan yang keempat ialah kesulitan teknis dalam penggunaan platform digital. Guru menghadapi tantangan dalam mengoperasikan platform digital, seperti platform Merdeka Mengajar atau PMM, yang penting dalam administrasi kurikulum. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ialah pelatihan penggunaan platform digital, menyediakan pelatihan khusus bagi para guru dalam menghadapi platform digital seperti PMM, untuk memudahkan administrasi dan pelaksanaan kurikulum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui solusi yang tepat, diharapkan implementasi administrasi kurikulum di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi kurikulum di sekolah adalah proses terpadu yang mencangkup perencanaan hingga evaluasi pembelajaran, melibatkan seluruh komponen sekolah untuk menjamin mutu pendidikan dan pencapaian tujuan kurikulum secara efektif dan efisien. Pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan dengan prinsip produktivitas, efisien, kerjasama, fleksibilitas, dan berorientasi pada tujuan. Manfaatnya mencangkup peningkatan mutu pembelajaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kejelasan peran, dasar pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi dan transparansi.
Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru, sarana prasarana, dan penguasaan teknologi, terdapat solusi dengan melalui pemelatihan, peningkatan fasilitas, dan kesejahteraan guru menjadi kunci keberhasilan implementasi administrasi kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian presentasi video dari saya mengenai implementasi administrasi kurikulum di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.